Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 13 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 15a. Mazmur bab 42 ayat 2 dan 3. Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Dan kata Yesus lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang terurapi, Yesus menyadari perutusannya. Ia diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pengajaran Yesus membuat banyak orang membenarkan Dia dan heran akan kata-kata yang diucapkannya. Namun, pengajarannya juga memunculkan efek ketidakyakinan dan penolakan dalam diri para pendengarnya yang lain.
Ketidakyakinan ini muncul karena mereka tahu asal-usul Yesus, yakni sebagai anak Yusuf. Keraguan mereka bukan karena kata-kata Yesus sebagai kata-kata penuh rahmat, tetapi karena pribadi Yesus sendiri. Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus ditolak oleh orang-orang dari tempat asalnya, yakni negerinya sendiri, bangsa Israel. Dengan penolakan ini, berarti Yesus mengalami nasib yang sama dengan para nabi pada umumnya. Penolakan itu yang membuat para nabi putar haluan, berkarya bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Di Israel banyak janda kelaparan, tetapi Nabi Elia malah menolong seorang janda non-Yahudi dari Fenisia. Banyak penderita lepra di Israel, tetapi Nabi Elisa malah menyembuhkan Naaman, seorang panglima tentara Syria. Kedua contoh ini menjadi bukti kasih Allah terhadap bangsa bukan Yahudi yang membutuhkan penyelamatan. Pewartaan Yesus tentang penyelamatan yang bukan hanya untuk bangsa Israel itulah yang telah membangkitkan amarah orang Yahudi, sehingga mereka menghalau Yesus keluar kota. Dengan mengusir Yesus keluar kota, berarti mereka mengucilkannya. Tindakan ini mengacu pada masa mendatang, di mana penyaliban Yesus akan terjadi di luar kota Yerusalem. Hal ini selaras dengan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang membuang keluar dan membunuh putra majikannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Yesus adalah pengalaman yang hidup. Ada kalanya kita mendapat tempat yang layak dan berkenan di hati teman-teman, rekan kerja, dan lingkungan sekitar kita. Kita merasa enjoy dan bahagia bila kita lakukan apa yang berarti dan membantu orang lain. Namun, tak jarang kehadiran dan niat baik kita ditangkap secara negatif oleh orang lain. Kita dianggap mencari perhatian, sok baik, sok pintar, dan sebagainya. Dengan situasi seperti ini, kadang kita cenderung menarik diri, bahkan marah kepada mereka. Kita tidak bisa menerima perlakuan mereka. Dalam keadaan apapun,
Belajarlah dari Yesus yang tidak membalas kedegilan dan kepicikan hati mereka. Percayalah bahwa Yesus akan selalu ada dan menjagamu. Saudara, dalam hidup setiap hari, sama seperti para tetangga Yesus, kita sering sulit untuk melihat dan mengakui kelebihan sesama. Kita membuat cap dalam cara kita memandang sesama. Maka dengan demikian, ketika sesama kita memiliki kehebatan atau sukses dalam karya, kita tidak mampu menghargainya. Mari saudara, kita bertobat dengan mengakui diri bahwa masih ada banyak orang lain lagi yang lebih hebat dari diri kita sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku memiliki kebesaran hati untuk menerima setiap pengalaman yang menyakitkan dan mengecewakan. Hanya padamulah tempat perlindunganku. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.